Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya kita dibawa dalam suasana yang begitu mencekam melalui fragmen yang ditampilkan di depan. Ya, kira-kira itulah sedikit gambaran yang terjadi ketika Tuhan mau mengambil alih hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya dengan sukacita boleh menyambut Bapak Dr. Edwin untuk berdiri. Kami menyambut sukacita boleh hadir bersama-sama kami. Ya, Bapak dosen dari STT Iman. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami Pak. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini seorang murid berkhianat yang sudah dilakukan oleh saudara Markus. Jadi namanya bukan Yudas ya Bapak Ibu. Jadi hanya fragmennya saja dia menjadi Yudas. Ya, saudara Markus. Ya, tema kita adalah seorang murid yang berkhianat. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Sekali lagi kita melihat dari Lukas pasal 22. Kita akan membaca ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan 53. Saya mengajak kita mengambil bagian dalam membaca firman Tuhan dengan perikop Yesus ditangkap. Saya membaca ayat 47, Bapak Ibu Saudara, 48 silih berganti sampai ayat yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang membaca dan merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara, seorang murid berkhianat. Sebenarnya tidak terlalu tepat kalau bicara dalam berkhianat, karena ketika Yesus ditangkap, Alkitab menuliskan bahwa murid-muridnya tercerai-berai. Semuanya lari. Tidak ada satupun yang tinggal. Dikatakan dalam Alkitab bahwa perempuan-perempuan pun melihat dari jauh. Dan Petrus berada di sekitar tempat itu juga. Jadi sebenarnya semua murid adalah pengkhianat. Mereka mengkhianati Yesus. Ya, seperti dalam fragmen tadi diwakili oleh Yudas dan Petrus, dua karakter yang berbeda dari seorang murid, dari murid-murid Tuhan Yesus. Ya, tetapi mengapa Yudas? Ini penting. Tapi sebelum kita sampai di sana, saya mengajak kita merenungkan, melihat apa sih arti
berkhianat. Ya. Berkhianat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa berkhianat itu adalah sebuah perbuatan tidak setia. Ya, tidak setia atau perbuatan yang bertentangan dengan janji. Ya, ketika ada yang berjanji tapi tidak menepati, itu digolongkan sebagai pengkhianat. Ya. Ada orang yang tidak setia kepada apa saja, baik kepada institusi, kepada persahabatan, kepada negara, atau kepada pasangan, itu dalam kategori pengkhianat. Ya. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu jauh berbeda istilah pengkhianat. Di dalam Alkitab, pengkhianat merujuk kepada seseorang yang tidak setia, terutama kepada Allah, kepada penguasa, atau kepada sesama. Ya. Pengkhianat seringkali dianggap sebagai orang yang mengkhianati kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, Alkitab menekankan bahwa pengkhianatan adalah tindakan yang tidak baik dan dapat membawa sang pengkhianat mendapatkan hukuman. Itu yang terjadi dalam kehidupan tidak selalu. Ada banyak alasan seseorang untuk menjadi pengkhianat atau menjadi orang yang tidak setia. Ya. Ada banyak alasan, tetapi beberapa hal di sini saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah ambisi, keserakahan, dan hawa nafsu. Keserakahan, ambisi, dan hawa nafsu. Mungkin ambisi boleh, tapi ambisius mungkin itu yang akan membuat orang menjadi pengkhianat. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang tidak bisa mengendalikan nafsu serakahnya, itu akan mendorong dia menjadi seorang pengkhianat. Ya, untuk mencapai tujuannya, yaitu orang yang ambisi dan serakah hawa nafsu. Yang kemudian yang kedua, bisa terjadi seorang pengkhianat karena kurangnya iman atau lemah imannya. Seorang yang kurang iman atau tidak yakin kepada Allah, mungkin saja pada satu saat akan berkhianat. Saya tidak berharap ada di Jemaat GSR Bekasi yang seperti demikian. Jadi lemah iman, kurang percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, bukankah seringkali kita dalam hidup ini meragukan kuasa Allah? Kita seringkali bertanya, di mana Allah? Dengan persoalan-persoalan, dengan pergumulan yang sangat berat. Kita seringkali mempertanyakan, di mana Allah? Apakah benar Allah ada? Bapak Ibu, dengan kekurangan iman atau lemahnya iman ini seringkali membuat kita menjadi pengkhianat. Lalu yang berikut, situasi sulit. Ya. Situasi sulit bisa membuat orang menjadi pengkhianat. Tekanan ekonomi misalnya. Atau faktor sosial. Hubungan dengan sesama. Itu bisa membuat kita menjadi seorang pengkhianat. Ya. Lalu yang berikut, iri dan dengki. Ya. Ini termasuk salah satu hal yang mendorong seseorang dapat menjadi seorang pengkhianat. Ya. Dengki mungkin akan melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya, untuk mewujudkan impiannya. Lalu yang terakhir, yang bisa membuat seseorang menjadi pengkhianat, baik kepada institusi atau pada hubungan dengan orang lain, adalah sikap egois. Ya, kita sama-sama tahu egois itu apa. Mementingkan diri sendiri. Yang penting aku, orang lain tidak peduli. Yang penting diriku.
yang lain terserah. Nah, egois ini akan membuat orang menjadi seorang pengkhianat. Nah, kita masuk ke tema kita. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Di awal saya katakan bukan hanya Yudas sebenarnya, tapi Petrus. Tapi yang membedakan adalah setelah pengkhianatan itu apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Dalam fragmen tadi Petrus yang diwakili oleh saudara Ricky memperlihatkan bahwa Petrus menyesal, dua-duanya menyesal. Yudas pun menyesal, saudara. Alkitab menuliskan. Tapi setelah penyesalan, jalan yang ditempuhnya itu membedakan. Petrus kemudian bertobat kembali kepada Tuhan. Dan dia dipakai dengan luar biasa. Tetapi Yudas, saudara, menyesal. Tapi dia memilih jalannya sendiri. Memilih dengan cara mati, bunuh diri. Alkitab menuliskan. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, karena Yudas tidak beriman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, walaupun Yudas adalah salah satu dari 12 murid, atau dia adalah salah satu orang yang dipilih menjadi murid Tuhan. 12 murid Tuhan. Dan Yudas salah satunya. Tetapi Alkitab menunjukkan, keseluruhan Alkitab, terutama Injil, menunjukkan bahwa Yudas tidak pernah percaya kepada Yesus sebagai Allah. Ia bahkan tidak pernah yakin kalau Yesus itu adalah Mesias. Paling tidak sesuai dengan definisi Yudas saat itu, Bapak Saudara. Tidak seperti murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain memanggil Yesus itu Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 8, 11 ayat 16, ketika murid-murid mengungkapkan pengakuan mereka tentang siapa Yesus, siapa yang selama ini mereka ikuti, Yudas tidak. Sekalipun Yudas tidak pernah menyebut Yesus Tuhan, dia hanya menyebut Yesus Rabi. Jadi dia hanya sebatas mengaku Yesus itu seorang guru, Bapak Saudara. Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka itulah yang menjadi dasar bagi dia untuk bisa mengkhianati orang yang diikuti paling tidak 2 tahun lebih dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengatakan hal demikian terjadi juga bagi kita. Jika kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, maka itu akan membuat kita membuat satu kesalahan demi kesalahan oleh karena pemahaman yang salah tentang Allah. Saya mau tegaskan Bapak Saudara, Yesus hanya satu-satunya yang sanggup mengampuni dosa. Yesus satu-satunya yang sanggup mengampuni dosa manusia. Jadi mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Karena dia tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Bapak Saudara, sudah berapa tahun kita percaya Tuhan? Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita bergereja? Apakah di dalam hati kita benar-benar yakin bahwa Yesus itulah Tuhan satu-satunya? Apakah kita benar-benar meyakini bahwa Yesus satu-satunya juru selamat saya, tidak ada yang lain? Ini penting Bapak Saudara. Supaya kita tidak seperti Yudas, mengikuti Yesus, mendengarkan ajarannya, melihat mujizat yang dilakukannya, tetapi dia tidak pernah mengakui Yesus Tuhan. Dia hanya seorang guru. Itulah sebabnya dia berkhianat.
Yang kedua, saudara, mengapa Yudas berkhianat? Yang kedua dikatakan bahwa ia tidak benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Ya. Selain dia kurang iman, selain dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dia tidak benar-benar punya hubungan pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukan soal aturan, soal hukum-hukum, tetapi lebih daripada itu adalah relasi, hubungan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kekristenan adalah relasi, hubungan dengan Tuhan. Inilah yang tidak dimiliki oleh Yudas. Benar dia ada dalam kelompok 12 itu, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi juga tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Injil, ya, di sana kita melihat bahwa ketika Yesus mengurutkan nama-nama muridnya, ketika memanggil murid-muridnya, dimulai dengan Petrus, Simon yang disebut Petrus, lalu kedua anak Zebedeus, dan seterusnya. Nama Yudas selalu ditempatkan di tempat terakhir, disebutkan di paling terakhir. Ya. Urutan itu secara umum sebenarnya ingin menggambarkan hubungan yang khusus dengan Yesus. Sehingga Yudas dengan urutan yang seperti itu yang ditulis di dalam Injil. Nah, ini menggambarkan bahwa ia sebenarnya tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Pembicaraan Yesus dengan Yudas hanya ketika Yudas menegur seorang perempuan yang menumpahkan buli-buli berisi minyak darwastu. Lalu Yudas mengatakan, itu pemborosan. Bukankah itu lebih baik dijual supaya uangnya dipakai untuk orang-orang miskin. Lalu kemudian dalam saat-saat pengkhianatan Yesus menegurnya. Jadi hubungannya hanya sekadar, tidak punya hubungan pribadi, sama seperti murid yang lain. Itulah membuat dia menjadi berkhianat. Jadi mengapa Yudas berkhianat kepada Yesus? Karena tidak pernah ada hubungan pribadi dengan Yesus. Yang ketiga, mengapa Yudas menjadi pengkhianat? Karena ia tamak. Tamak itu rakus mungkin ya bahasa sederhananya. Tidak puas dengan apa yang ada, itu orang tamak. Sudah punya tapi pengen banyak lagi, pengen punya lagi. Yudas dipenuhi dengan ketamakan. Ya. Nah, ketamakan ini tidak hanya mengkhianati Yesus sebagai gurunya, tetapi dia juga mengkhianati murid-murid yang lain, Bapak Saudara. Mungkin Yudas berpikir ketika mengikuti Yesus, dengan orang banyak yang datang mengikuti Yesus itu, dipikir sebagai satu keuntungan bagi dirinya. Ya, memang dia dipercaya Bapak sudah mengelola keuangan dari kelompok itu. Ya. Ketertarikannya dengan uang, bukankah itu menggambarkan dia seorang yang tamak, Saudara? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yudas mengkhianati Yesus karena memang dia tamak. Bahkan Alkitab menuliskan dia seorang pencuri, Saudara. Ketika dipercayakan mengelola keuangan atau kas pelayanan Yesus dan murid-murid, dia selalu mengambilnya. Dia. Sehingga Alkitab menuliskan dia adalah seorang pencuri. Dan sikap tamak inilah membuat dia tidak setia kepada Yesus. Nah, Alkitab dikatakan dia menjual Yesus hanya 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara, kalau dikurskan itu 30 keping perak sebenarnya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Mungkin gaji 20 hari waktu itu.
Sekarang mungkin tidak sampai 500.000, tidak sampai 1 juta. Tetapi pada zaman itu 30 keping perak juga sangat berharga. Karena uang itu dipakai untuk membeli tanah pekuburan yang namanya hakal dama. Nah, kalau uang sebesar itu bisa membeli sebidang tanah, itu berarti itu bernilai, saudara. Ya, ia dipenuhi sikap tamak. Yang berikut kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Alasan politis, saudara. Bapak Ibu Saudara, ke-12 murid sebagian besar dari Galilea, kecuali Yudas. Yudas bukan orang Galilea. Dari namanya menggambarkan bahwa dia adalah orang dari Keriot. Yudas Iskariot. Dia bukan orang Galilea. Dan dia termasuk salah satu kelompok yang tidak menghendaki Israel ada di bawah penjajahan Romawi waktu itu. Sehingga ketika dia mengikut Yesus, dia sebenarnya berharap secara politis Mesias yang dinantikan ini, Yesus yang ada yang dia ikuti ini akan menjadi pemimpin mereka untuk memberontak melawan pemerintah Romawi. Dia berpikir supaya Yesus ini menjadi pemimpin mereka untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, berkali-kali Yesus mengatakan dan memperlihatkan bahwa dia bukanlah tokoh seperti itu. Mesias yang digambarkan seperti itu bukan dia. Sebenarnya Yesus sudah berulang kali menegaskan bahwa dia berencana untuk mati. Jadi dalam perjalanan pelayanan mereka bersama murid-murid, Yesus senantiasa dan selalu mengatakan bahwa dia akan mati. Anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan dibunuh. Nah, Yudas ini mewakili dan memiliki pemahaman yang sama dengan orang-orang Farisi, orang-orang yang mencoba untuk mengembalikan Israel sama seperti waktu zaman Daud, zaman kejayaan. Tetapi itu tidak terjadi pada Yesus. Dia kecewa, Bapak Saudara. Dia berpikir mungkin kalau Yesus memimpin dan memenangkan peperangan, dia akan menduduki jabatan, dia akan menempati posisi yang baik. Tetapi itu tidak terjadi. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan tentang Yesus ternyata tidak seperti itu. Sehingga dia menjadi pengkhianat. Mengapa Yudas berkhianat, Bapak Saudara? Ya, saya meyakini bahwa rencana keselamatan Allah bagi manusia berdosa sejak dari kekekalan, Dia sudah menetapkan orang-orang yang akan terlibat di dalam karya keselamatan. Termasuk Yudas. Dan Yudas ada di dalam master plan Allah untuk keselamatan manusia. Dia menempatkan Yudas. Ya, makanya Yudas dipahami sebagai tokoh kontroversial karena kalau tidak ada Yudas, tidak ada penyaliban. Yesus tidak ditangkap. Itu menurut tapi yang saya pahami adalah bahwa Allah melibatkan Yudas di dalam rencana keselamatannya bagi manusia. Tapi kenapa Yudas? Itu yang telah kita pelajari. Kan bisa yang lain. Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Simeon atau yang lainnya? Tetapi Yudas sudah masuk ke dalam rencana agung Allah untuk keselamatan manusia. Dan dia, Bapak Ibu Saudara, rencana pengkhianatan ini sudah dinubuatkan sebenarnya. Dalam Mazmur, di dalam kitab Zakaria dikatakan bahwa dia akan dijual 30 keping perak. Harga seorang hamba pada zaman itu. Jadi Yudas masuk dalam rencana Allah untuk keselamatan manusia dengan menyerahkan orang yang selama dia ikuti.
Orang yang selama ini dia ikuti, yang dia dengarkan pengajarannya, dia menyaksikan bagaimana dia membuat mujizat. Temukannya sekali. Mungkin waktu Lazarus bangkit, Yudas mengetahui dan melihat bahwa ini bukan manusia biasa harusnya. Sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang penting untuk kita renungkan dari peristiwa Lukas? Yang pertama adalah bahwa kita belajar tentang teladan Yudas, yaitu peluang yang hilang, saudara. Sebenarnya ada peluang untuk diselamatkan, karena berkali-kali Yesus memperingatkan, seorang di antara kamu akan menyalahkan aku, orang yang menyelupkan tangannya. Sebenarnya secara terang-terangan, tetapi ya sudah, sekali lagi, peluang yang hilang, saudara. Yang kedua yang patut kita renungkan bahwa Yudas adalah contoh keistimewaan yang terbuang. Ya, bukankah menjadi murid itu satu yang sangat istimewa? Tidak semua orang dipilih jadi murid. Bagi kita tidak semua orang dipilih menjadi orang percaya, orang Kristen. Karena kalau kita berbicara ketetapan Allah dari kekal, Allah sudah menetapkan siapa yang diselamatkan dan siapa tidak. Nah, kalau hari ini kita menjadi orang percaya, itu adalah keistimewaan kita. Tetapi Yudas membuatnya menjadi sia-sia, terbuang. Saya berharap kita semua yang ada dalam ruangan ini bukan orang-orang yang menyia-nyiakan keistimewaan kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, kita belajar dari Yudas ini tentang cinta uang adalah akar segala persoalan. Bukankah dalam 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan akar dari segala kejahatan adalah uang. Uang tidak jahat. Kita butuh uang. Uang tidak dosa. Hanya caranya, cara memperolehnya, cara menggunakannya itu adalah dosa. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, dan itulah yang terjadi pada diri Lukas. Saya ingin menyimpulkan begini, Bapak Saudara. Dari peristiwa Yudas ini, kita diperingatkan untuk berhati-hati terhadap segala sesuatu. Karena iblis, kuasa yang menjadi lawan Allah sampai hari ini, bekerja di balik segala sesuatu. Bekerja di dalam ketamakan, bekerja di dalam kelemahan iman, bekerja di dalam keserakahan, bekerja di dalam segala hal yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang berkhianat. Melalui momentum Jumat Agung ini, Bapak Saudara, saya mengajak kita semua kembali memperbarui komitmen kita untuk setia, baik kepada Tuhan, kepada gereja, kepada pasangan kita masing-masing. Akhir-akhir ini kesetiaan begitu mahal, Bapak Saudara, begitu langka. Berapa banyak hamba Tuhan yang tidak setia lagi kepada gerejanya hanya karena materi, uang, aset. Baru-baru ini saya membaca, melihat di YouTube, Saudara, bagaimana sesama hamba Tuhan saling menghujat dan mengeluarkan semua boroknya. Yang satu keluarkan boroknya, yang satu keluarkan boroknya. Betapa banyak hamba Tuhan menjadi orang-orang pengkhianat karena ketamakan, karena keserakahan, karena kepentingan diri sendiri. Berapa banyak jemaat gereja-gereja Tuhan berselisih paham, meninggalkan gereja hanya karena egois, hanya kepentingan diri sendiri.
mau menang sendiri, mau merasa benar sendiri. Karena itu sekali lagi, melalui momentum Jumat Agung ini, mari kita kembali periksa hati kita. Apakah kita adalah pribadi-pribadi, murid-murid yang setia pada Tuhan, dengan mengingat betapa Dia telah berkorban, serahkan hidupnya, serahkan nyawanya, mati, mengalami penderitaan, hinaan, celaan, siksaan, diludahi, ditampar. Semua itu dikerjakannya untuk saya dan saudara yang adalah orang-orang durhaka yang patut dimurkai oleh Allah. Mari Bapak Saudara, melalui ibadah Jumat Agung ini kita kembali menjadi orang-orang yang memperbarui komitmen kita. Aku mau setia kepada Tuhan, setia kepada institusi gereja di mana saya berjemaat, setia kepada pasangan masing-masing. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita.